Gencarnya demo penolakan Omnibus Law terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penolakan ini berujung pada aksi demo besar-besaran oleh banyak kaum buruh hingga mahasiswa. Dilaporkan oleh BBC bahwa aksi demo berlangsung sejak 6 hingga puncaknya pada 8 Oktober di beberapa titik di Indonesia seperti Jakarta, Tangerang hingga Medan dan 15 provinsi lainnya. Lalu sebenarnya apa itu Omnibus Law? Omnibus atau omnis merupakan sebuah kata dari bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris berarti for all atau untuk semua. Di Indonesia sendiri, Omnibus Law merupakan sebuah konsep perundang-undangan yang bisa mengatur dan mencangkup aturan-aturan lainnya. Adanya pembentukan Omnibus Law ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk sekaligus merevisi beberapa dan puluhan undang-undang yang sudah ada, seperti yang dilaporkan dari Kompas. Terdapat 2 undang-undang yang sejak Januari 2020 diajukan oleh pemerintah untuk dimasukkan ke Omnibus Law, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. UU Cipta Kerja dibentuk guna memperbaiki tumpang tindihnya undang-undang yang sudah ada mengenai sektor ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah mengklaim bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional, mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk memasuki era perekonomian global, meningkatkan aktivitas investasi, dan memberikan pembukaan lapangan kerja. Sebenarnya, Presiden Joko Widodo sempat menunda pembahasan RUU Ciptaker karena adanya pandemi. Tapi perancangan UU itu kembali dikebut dan disahkan pada 5 Oktober lalu, yakni 3 hari lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya. Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah disetujui oleh 7 fraksi dari 9 fraksi DPR Republik Indonesia. Dari 15 bab dan 174 pasal pada UU Cipta Kerja, terdapat 11 klaster utama yang dibahas pada undang-undang ini, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan adanya kawasan ekonomi khusus atau KEK. Seperti yang sudah Anda simak dari berbagai liputan media lokal, banyak orang menolak adanya UU Ciptaker ini hingga banyak terjadi tindak anarki di mana-mana. Di Jakarta sendiri, halte Transjakarta dan fasilitas MRT pun dibakar. Lantas apa yang menyebabkan ribuan massa dari berbagai daerah di Indonesia menolak? Masyarakat yang kontra dengan UU ini mengatakan bahwa terdapat banyak pasal-pasal kontroversial pada UU Cipta Kerja yang hanya menguntungkan pihak investor namun sangat merugikan kalangan buruh. Ada beberapa poin penolakan yang kerap disuarakan oleh massa yang dianggap menyengsarakan kaum buruh. Poin-poin tersebut yaitu: pertama, pengurangan uang pesangon. Hal ini menjadi poin paling panas yang ditujukan karena pengurangannya yang cukup besar. Kedua, poin perhitungan dan pengupahan pekerja, di mana perhitungan upah dihitung per satuan waktu bekerja. Ketiga, penentuan status pekerja dan pengurangan hari libur menjadi 1 hari dalam seminggu, seperti yang dicantumkan pada pasal 79. Dan masih ada poin-poin penolakan lainnya yang menurut Iksan Raharjo, Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi, mengatakan pada Kompas bahwa adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja akan menciptakan perbudakan modern di Indonesia seperti pada zaman kolonial Hindia Belanda. Lalu bagaimana dengan tanggapan pemerintah yang pro dengan UU Ciptaker ini? Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa UU Ciptaker justru memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, melalui UU Ciptaker ini negara berkontribusi dalam bentuk hubungan industrial. Hal ini berguna bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta koperasi, karena perizinan pendirian usaha yang kini menjadi lebih mudah dan bisa diproses dengan cepat. Dengan adanya ini, akan menciptakan banyaknya lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Senang kan gak rebahan lagi di rumah? Atau mungkin Anda lebih suka menjadi kaum rebahan? Tapi mungkin Anda lupa bahwa aksi penolakan ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
Di Indonesia, setiap harinya saja masih ada pertambahan kasus positif COVID. Terdapat tambahan sebanyak 4.094 kasus positif menurut data hari Jumat 9 Oktober dari CNN Indonesia. Tanpa disadari, aksi demo selama beberapa hari ini juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi virus corona pada masyarakat. Diki Budiman, seorang epidemiolog dari Universitas Griffith, mengatakan kepada Kompas bahwa saat kegiatan demo berlangsung, banyak mekanisme penularan virus terjadi, yakni berkerumunan, penyebaran droplet, hingga vomit. Dia juga menambahkan bahwa percepatan penyebaran berpotensi menjadi 2-3 kali lipat atau dapat mencapai 10.000 kasus harian. Lalu apa yang akan terjadi setelah demo tolak Omnibus Law ini? Akan ada berapa ribu kasus positif corona yang tercatat? Mendengar seluruh informasi ini, bagaimana menurut Anda? Apakah Omnibus Law dan UU Cipta Kerja menjadi solusi? Atau malah akan menjadi masalah baru bagi isu ekonomi dan SDM di Indonesia? Tuliskan pendapat Anda di komentar.